Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang selanjutnya, wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Setengah bait dari lanjutan yang kemarin. Ya. Yang kemarin apa hadisnya bunyinya? Wa mursalun minhu sahabiyun saqat. Yang hadis ke-16. Apa? Bait yang ke-16. Wa mursalun minhu sahabiyun saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Selanjutnya setengah bait itu membahas satu hadis. Apa? Hadis gharib. Wa qul gharibun, dan katakanlah sebagai hadis gharib. Dan katakan sebagai hadis gharib. Apa? Ma rawa rawin faqat. Hadis rawa yang diriwayatkan oleh rawin, satu orang perawi, faqat saja. Wa qul gharibun, dan katakanlah sebagai hadis gharib. Apa? Marawa rawin faqat. Marawa rawin faqat. Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang rawi saja. Ini khobar muqaddam mubtada muakhar. Kalau di mubtada khobar kan jadi apa? Ma rawa rawin faqat kul gharibun, bisa begitu. Kalau jadi mubtada khobar. Ini khobar muqaddam mubtada muakhar. Khobarnya didahulukan, khobarnya belakangan. Apa? Khobarnya didahulukan, mubtadanya dibelakangkan. Jadi wakul gharibun. Makanya katakanlah sebagai gharib. Ini khobarnya, khobar. Dan adalah, ya, bisa diartikan begitu. Wakul gharibun, dan adalah hadis gharib. Ma rawa rawin faqat. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi saja. Jadi apa maksudnya? Hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi namanya adalah hadis gharib. Jadi ini kawannya hadis apa? Dulu kita sudah bahas yang namanya hadis aziz. Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi dalam satu masa. Dalam satu tobakohnya, setiap tobakoh itu ada dalam tobakohnya itu dua orang perawi. Hadis masyhur kawannya lagi apa? Dalam setiap rawinya itu biasanya, dalam setiap tobakohnya atau masanya itu ada minimal 3 orang perawi atau lebih. Itu hadis masyhur. Hadis gharib di tobakohnya itu pada setiap masa ada di situ satu orang perawi. Misalnya ada di tobakohnya tabi'in satu orang perawi, maka hadisnya jadi hadis gharib. Atau ada dari seorang tabi'ut tabi'in pada tobakoh, pada masa tabi'ut tabi'in itu satu orang perawinya, maka namanya hadis gharib. Itu namanya hadis gharib. Jadi temannya siapa? Temannya adalah hadis aziz dan hadis masyhur. Hadis hadis gharib, hadis aziz, hadis masyhur biasanya dikelompokkan kepada satu hadis, namanya hadis ahad. Hadis ahad. Lawannya hadis ahad namanya hadis mutawatir. Di sini di nazam ini tidak disebutkan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu apa? Hadisnya tidak mungkin ada yang sekongkol memalsukan hadis. Karena hadis mutawatir itu ada yang mengatakan minimal dalam satu tobakoh satu masa 10 orang perawi. Ada yang mengatakan pendapat yang lain minimal dalam satu masa tobakoh itu ada 20 perawi. Ada yang mengatakan minimal dalam satu tobakoh atau satu masa 40 orang perawi. Ada yang mengatakan minimal dalam satu masa itu ada 60 orang perawi. Maka ini yang namanya hadis mutawatir. Mana ada ketemu misal 20 orang perawi dan 20 orang perawi itu sama-sama meriwayatkan hadis yang sama dalam satu masa. Itu untuk kemungkinan sekongkol memalsukan hadis tidak dimungkinkan. Ulamanya satu di Jati Agung, satunya di Jatimulyo, satunya di Sukarame, satunya di Teluk, satunya di Kalianda,
satunya di Metro, satunya di Lampung Tengah. Dikumpulkan ada 40 orang. Itu biasanya kabar yang seperti itu atau hadis yang seperti itu mutawatir. Sudah tidak diragukan lagi kalau mutawatir itu, bahwa di situ memang benar-benar perawinya banyak yang tidak memungkinkan untuk sekongkol bohong. Itu mutawatir. Kalau hadis ahad ya ini, hadis ahad dibagi jadi 3. Pertama hadis gharib, perawinya 1. Kedua hadis aziz, perawinya 2. Ketiga hadis masyhur, perawinya minimal 3. Itu namanya hadis dikumpulkan menjadi hadis ahad. Nah sekarang ini hadis gharib. Apa itu hadis gharib? Perawinya dalam tabaqah itu ada yang cuma 1. Atau selain itu hadis gharib itu apa aja sih? Hadis gharib bisa dilihat dari sanadnya. Perhatikan, dari sanadnya ada dalam satu generasi itu yang meriwayatkan hanya 1 orang. Atau bisa dilihat dari matannya. Enggak ada yang meriwayatkan hadis itu, tapi hadis itu hanya apa? Ada 1. Maksudnya apa? Tidak ditemukan hadis yang sama sekali dengan itu. Itu namanya matannya gharib. Artinya isi hadisnya cuma itu aja, nggak ada yang lain. Artinya menyendiri. Jelas ya? Nah, contohnya apa? Ini yang pertama, yang paling atas. Ini klasifikasi hadis gharib. Yang paling atas itu hadis gharib. Gharib di bagian mana? Di bagian sanadnya. Ya, sanadnya ada yang gharib. Yang mana sanad yang gharib? Yang saya garis bawahi. Itu sanadnya menyendiri. Hanya Abu Quraib saja. Saya bacakan. Haddasana Abu Quraib, dikabarkan dari Abu Quraib. Haddasana Abu Usamah, diriwayatkan atau dikabarkan dari Abu Usamah. Haddasana Buraid, diriwayatkan dari Buraid. An jaddihi, dari kakeknya. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin. Apanya yang nyata? Orang mukmin itu makan, al-mu'minu ya'kul, orang mukmin itu makan fi mi'an wahidin, pada 1 usus. Pada 1 usus. Wal kafiru ya'kulu, dan orang kafir itu makan fi sab'ati am'ain, pada 7 usus. Ya ini tanda apa? Ketawaduan ya, bahwa orang muslim itu, orang mukmin itu enggak serakah gitu loh. Kalau makan hanya 1 usus, ini peribahasa lah. Orang kafir itu tanda serakah gitu loh. Makannya sampai 7 usus. Maksudnya keserakahan. Ini ngomongin serakah. Orang mukmin itu enggak serakah. Ya, orang mukmin itu tidak serakah. Makannya cuma 1 usus kok, ngapain mau serakah, ngapain tamak gitu loh ya. Orang makannya sama, mau kita kaya juga kan, kata Gus Baha. Mau kita sekaya apapun ya, kita makannya cuma sepiring doang. Ya toh? Sama aja, baik kita ataupun orang kaya, kita yang orang biasa dibandingkan dengan orang yang kaya, kalau makan ya sama-sama 1 piring. Sama-sama 1 piring. Walaupun misalnya nambah paling ya 1 piring setengah atau 2 piring aja udah sangat penuh. Apalagi orang yang kurus, sepiring aja udah penuh. Kalau orangnya gemuk oke lah 2 piring. Orang yang kurus paling ya sepiring, gak jauh beda antara sepiring 2 piring. Ngapain kita harus serakah? Ngapain kita harus tamak, ya kan? Jadi santai saja hidup ini, yang penting makannya sama-sama makan 1 piring. Terus kenapa kita harus jadi orang serakah? Nah, ada masalah di sanadnya. Sanadnya Abu Quraib ini cuma 1. Cuma Abu Quraib saja. Ya, cuma Abu Quraib saja. Maka hadis ini namanya hadis
gharib. Walaupun sanad matannya bagus, isinya bagus ini, ya. Isinya ini bagus. Hadis ini juga ada ditulis di dalam Sahih Muslim. Ya. Hadis ini dituliskan di Sahih Muslim, ada di Sahih Muslim. Berarti sahih hadisnya. Karena ya nanti ya hukum hadis gharib. Ada lagi hadis gharib yang matan dari matannya gharib, aneh. Matannya aneh. Kan gharib itu secara bahasa apa sih? Aneh gharib itu. Kalau ada insan gharib gitu. Insan manusia aneh berarti. Ya. Kalau ngomongin orang insan gharib gitu. Namanya orang aneh. Gharib itu aneh. Karena menyendiri tadi, menyendiri jadi aneh. Apa yang matannya gharib, misalnya tadi dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, maksudnya dinisbahkan kepada Nabi. Kalau ada kata-kata marfu'an itu dinisbahkan kepada Nabi. Apa kata beliau Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa beliau menisbahkan kepada Nabi, katanya al-ardu kulluha masjidun, bumi ini seluruhnya masjid. Bumi ini seluruhnya masjid. Illal maqbaratu wal hammamu, kecuali kuburan dan hammam, WC, toilet. Ya. Bumi ini seluruhnya masjid kecuali kuburan dan toilet. Tapi ini kan gharib, akhirnya ya nggak bisa kepake hujah fikih, nggak bisa. Karena gharib matan tadi, sehingga hadis ini ya tidak dipakai untuk untuk masalah fikih. Tetapi ya, hukum gharib ini apa? Hukum gharib ini sama, ketika perawinya sikoh, dapat dipercaya, maka hadisnya akan menjadi sahih kalau perawinya memenuhi kriteria sahih. Abu Quraib ini ulama yang memenuhi kriteria sahih, maka hadisnya termaktub dalam Sahih Muslim. Yang tadi bilang apa? Orang mukmin itu makannya hanya satu usus saja, orang kafir itu makannya hanya dengan 7 usus. Itu kan gaya bahasa sih, nggak mungkin juga makan pakai usus, aneh juga. Jangan memaknai itu letterlek gitu loh ya. Kalau ada hadis, ada Al-Quran, jangan kita itu maknai itu hanya kontekstual, letterlek. Kalau kita maknai secara letterlek, ya masa orang makan pakai usus? Nggak bisa diterima akal dong. Masa ususnya dikeluarin terus suruh makan nasi? Ya kan? Aneh. Jadi kalau ada yang begini, jangan pahami sesuai dengan teks. Apa yang dipahami, kan sudah belajar bahasa Indonesia, peribahasa. Ya kan, ada personifikasi, majas, sudah ada majas metafora, apalagi ada majas sinekdoke pars prototo. Tahu kan saya? Tahu. Kayak begitu. Kita pahami, jangan kata kalau sudah kayak gini. Ini kan gaya bahasa, pahaminya bahwa ya orang mukmin itu nggak serakah, orang kafir itu serakah, maksudnya. Nah ini isinya betul, isinya bagus, karena Abu Quraib juga periwayat perawi yang kriterianya masuk ke dalam sahih, maka hadisnya jadi sahih. Kalau perawinya masuk kriteria hasan, maka hadisnya jadi hasan. Kalau kriteria perawinya masuk kepada dhaif, maka jadi hadisnya hadis dhaif. Wa huwal ghalibu 'alal gharaib, kata penulisnya. Dan hadis gharib ini secara umum dhaif. Pahami ya? Saya mengatakan di kitab ini mengatakan secara umum hadis gharib dhaif. Ketika ditanya ada nggak hadis gharib yang sahih? Ada. Itu hadis yang pertama itu sahih yang saya tulis di atas. Ya. Hadis yang pertama yang saya tulis itu sahih. Kenapa? Karena perawinya memenuhi kriteria sahih, maka jadi hadisnya hadis sahih.
Tapi rata-rata pada umumnya hadis gharib ini dhaif, sehingga tidak bisa dipakai dalil masalah fikih maupun masalah akidah. Contohnya hadis yang kedua, ini kelihatan dhaifnya kan? Enggak ada di fikih yang mengatakan bahwa bumi ini seluruhnya masjid. Ya, tidak ada. Tapi kalau kita ambil secara bahasa, ini bisa masuk gitu loh. Bisa masuk. Masuknya apa? Bumi ini seluruhnya masjid. Secara bahasa, masjid artinya tempat sujud. Bisa kan? Bisa. Jadi jangan juga dibuang hadis yang begini. Walaupun ini dhaif. Ya. Maaf, dhaif atau bukan? Dia hanya rata-rata dhaif, tapi ini dhaif atau bukan? Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran bainama aslul hadis wa huwal mahfuz. Oh tidak, ini juga tidak dhaif karena diriwayatkan oleh siapa? Abu Dawud wa Tirmizi. Berarti hadis ini ada di Sunan Abi Dawud, ada di Sunan Tirmizi, bisa jadi sahih. Walaupun matannya gharib, hanya satu orang, hanya itu aja, nggak ketemu di hadis-hadis yang lain. Jalurnya hanya ini. Tapi kalau kriterianya sahih ya sahih. Kalau kriterianya hasan ya hasan. Bisa dipakai berarti. Bisa dipakai dengan mengatakan apa? Kata beliau, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, karena bumi itu bisa dipakai tempat sujud seluruhnya dan suci. Kalau makbaroh kan nggak boleh dipakai tempat sujud. Tempat kuburan kok sujud di atas kuburan, atau di WC kok sujud, ya nggak pas ya, di WC kok sujud nggak pas. Ini ada karena apa? Ketika hadis itu ada di 6 kitab utama hadis, itu biasanya dipakai. Walaupun ada di kitab utama itu ada yang dhaifnya juga. Kitab-kitab utama hadis namanya Kutubus Sittah. Hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, hadis Sunan Abu Dawud yang ini. Ada Sunan Tirmizi, ada Sunan Nasai, satunya Sunan Ibnu Majah. 6 ada di situ. Maka itu hadisnya sudah masyhur. Tapi kalau nih ya, ada hadis, perhatikan, ada hadis di ke-6 kitab itu enggak ada. Di ke-6 kitab itu tidak ada dan diriwayatkan lebih dari abad ke-4, maka hadis itu akan ada masalah. Harus dicek dulu hadisnya. Apakah hadisnya itu sampai maudhu atau tidak? Sampai hadis palsu atau tidak? Kalau apa? Kalau perawinya itu menyendiri dan dia hanya beliau ada di masa lebih dari abad ke-4. Karena batas periwayatan itu hanya abad ke-4. Lewat dari abad ke-4 itu sudah tidak ada masa periwayatan lagi. Ya, jadi periwayatan hadis hanya sampai abad ke-4. Ya kalau terus sampai abad sekarang mau berapa puluh perawinya, nyampe 30 lebih, 35, 36. Kalau diurutin sampai sekarang. Tapi di stop ketika abad ke-4 sudah tidak ada yang namanya periwayatan. Maksudnya an-annya sudah nggak ada lagi. Cukup sampai abad ke-4. Misal ada abad ke-8, berarti 800-an Hijriah, ada yang meriwayatkan hadis. Ini ada kemungkinan palsu gitu loh. Ya, ada kemungkinan palsu. Tapi kita harus cek dulu, jangan tiba-tiba katakan kemungkinan dulu. Kayak nahu kan, kita kemungkinan ini sebagai naat karena cocok dengan man'utnya. Satu, dilihat sama-sama rofaknya, sama-sama jirnya, sama-sama nasobnya. Yang kedua, sama-sama ma'rifatnya, sama-sama nakirohnya. Maka kesimpulannya ini naat. Ya gitu juga sama di hadis. Ini saya curigai bahwa hadis ini palsu. Coba dicek dulu, betul atau tidak kemungkinan ini. Ketika betul, oh hadisnya palsu, sudah tidak diamalkan. Begitu loh, paham? Tapi yang ngecek juga nggak sembarangan. Kita harus baca-baca kitab yang memang
Di situ sudah dijelaskan bahwa ini palsu gitu. Kita nggak bisa menentukan. Kita hanya orang biasa. Yang menentukan ya kitab-kitab para ulama yang luar biasa. Baik, lanjut. Wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Wa kullu ma lam yattasil, dan semua hadis, wa kullu ma, dan semua hadis lam yattasil yang tidak nyambung. Muttasil kan nyambung, wajib muttasil artinya dalam satu kata nyambung, enggak putus. Mad jaiz munfasil, munfasil itu putus, artinya ada dua kata, makanya mad jaiz munfasil. Mad wajib muttasil dalam satu kata nyambung. Lam yattasil tidak nyambung, putus berarti. Apanya? Bihali isnaduhu, pada kondisi sanatnya. Kondisi sanatnya putus. Hadis yang kondisi sanatnya putus, apa namanya? Munqati'ul awsali. Namanya hadis munqati', terputus sanad, terputus jalurnya. Munqati'ul awsali. Hadis yang jalur sanadnya terputus namanya hadis munqati'. In qata'a yanqati'u, wazan in fa'ala yanfa'ilu. In fa'ala itu fi'il apa? Ayo. In fa'ala khumasi. Udah nyampe kan? Mata? Wa kullu ma lam yattasil bihali, dan setiap hadis yang tidak nyambung bihali isnaduhu, atas kondisi sanadnya. Ya, hadis yang tidak nyambung kondisi sanadnya namanya hadis munqati'. Hadis yang tidak nyambung sanadnya namanya hadis munqati'. Contohnya apa hadis munqati'? Itu saya tulis langsung an Abdur Razzaq, ya nih. Min tariqi Abdur Razzaq, an Abdur Razzaq qala Dzukira as-Sawri an Abi Ishaq an Zaid bin Yusay' an Huzaifah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna wallaitumuha Aba Bakrin faqawiyyun amin. Sesungguhnya menjadikan Abu Bakar sebagai pemimpin, maka beliau faqawiyyun amin. Faqawiyyun amin. Beliau adalah orang yang kuat dan terpercaya. Di sini ada sanad yang terputus. Ya. Ada sanad yang terputus. Di mana sanad yang terputus itu saya garis bawahi. Dari Abdur Razzaq. Abdur Razzaq ini ada sanad yang terputus karena beliau ini tidak menerima langsung dari As-Sawri. Ya, tidak menerima langsung dari As-Sawri. Nih, li'anna Abdur Razzaq lam yasma'uhu min As-Sawri. Syekh Abdur Razzaq ini tidak mendengar dari As-Sawri, tetapi sami'ahu minan Nu'man bin Syaibah al-Janadi. Abdur Razzaq ini mendengar dari Nu'man bin Syaibah al-Janadi. Nah, Nu'man bin Syaibah al-Janadi ini dihilangkan. Jadi ada sanad yang terputus. Ya. Nah, baru Nu'man bin Syaibah al-Janadi itu mendengar dari As-Sawri. Satu ya terputus, ya kan? Diputus. Kemudian As-Sawri juga tidak mendengar langsung dari Abi Ishaq. Ini kan langsung As-Sawri an Abi Ishaq. Sawri ini, Imam As-Sawri tidak mendengar dari Abi Ishaq, tapi beliau mendengar dari mana? Sami'ahu min Syarik, dari Imam Syarik. Baru Imam Syarik an Abi Ishaq, dari Abi Ishaq. Dihilangkan lagi munqati. Jelas? Jadi ada dua sanad di sini yang munqati, yang hilang.
yang tidak nyambung, ya. Munqati. Jadi harusnya ya tidak begitu. Karena apa? Ya karena Syekh Abdul Razak tidak mendengar dari As-Sauri, maka nggak bisa dikatakan dari Abdul Razak dari As-Sauri, nggak bisa, udah terputus dari situ. Ya, terputus dari situ karena Syekh Abdul Razak tidak mendengar dari Imam As-Sauri. Terputus, satu terputus. Dan terputus lagi dari mana? As-Sauri tidak mendengar dari Abi Ishaq. Tapi As-Sauri mendengar dari Syarik. Terputus lagi itu. Ya. Ya, nggak mungkin kan kalau nggak pernah bertemu misalnya kok dari sini, nggak mungkin. Misalnya kemudian saya tidak pernah bertemu oleh Presiden Soekarno. Saya lahir Presiden Soekarno, masih ada nggak? 96 masih ada Presiden Soekarno. Masih. Tapi kan tidak pernah ketemu, maka saya nggak bisa mengatakan dari Soekarno, gitu, misalnya. Ya, dari muridnya Soekarno, saya belajar dari muridnya Soekarno, maka saya tidak bisa saya dari Soekarno, gitu. Ya, artinya munqati karena saya tidak mendengar dari beliau. Ya, sama begini, Syekh Abdul Razak tidak mendengar dari Imam As-Sauri. Perhatikan, biar paham dikit nggak apa-apa. Ya, nggak banyak nggak masalah. Jadi itu. Pada intinya apa? Hadis munqati itu yang sanadnya tidak nyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya hadis munqati. Allahu a'lam bissawab. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha.